Aktor legendaris Yusaki Matsuda dengan banyaknya karya yang telah ia miliki. Namun sangat sayang sekali karena harus meninggal pada usia 40 tahun. Namun, apakah kamu tahu bahwa kemungkinan besar jika kanker kandung kemih akan menyelamatkan kamu jika dapat dideteksi dini? Penyiar ternama Tomoaki Ogura juga pernah didiagnosis menderita kanker kandung kemih. Tetapi setelah operasi, dia kembali aktif sebagai MC di acara pagi. Namun, jika dideteksi terlambat, tingkat kelangsungan hidup akan semakin menurun, tergantung pada stadiumnya. Saya tidak ingin semua orang yang menonton video ini memiliki penyesalan dan menghiraukan mengenai hal penting ini. Jadi, saya ingin untuk viewers kami memperhatikan gejala awal kanker kandung kemih ini secara baik-baik. Halo, selamat datang di channel Nasihat Dokter Jepang. Kali ini, kita akan membahas top 3 mengenai gejala kanker kandung kemih yang tidak boleh dilewatkan. Kalau begitu, mari kita bahas bersama. Pertama, saya akan jelaskan singkat mengenai kanker kandung kemih ini. Saya rasa kamu pasti tidak asing tentang organ yang disebut kandung kemih, kan? Organ ini menyimpan air kencing. Lalu, bagaimana seseorang dapat terkena kanker kandung kemih ini? Salah satu penyebab terbesarnya dikarenakan merokok. Dengan merokok, risiko terkena kanker kandung kemih dapat menjadi 2-3 kali lipat. Maka dari itu, tidak heran jika pria memiliki risiko yang lebih besar dari wanita. Ditambah lagi kebiasaan merokok ini. Kanker kandung kemih ini sebenarnya memiliki peluang bagus untuk disembuhkan. Mari kita gambarkan dalam grafik tingkat kelangsungan hidup dalam jangka 5 tahun ini. Setelah menemukan diagnosis awal, tingkat kelangsungan hidup dapat dicapai 70-85%. Jadi deteksi dini sangatlah penting. Ketika saya katakan deteksi ini penting, sebagian orang akan berpikir bagaimana pemeriksaan medis. Dan bagaimana dengan pemeriksaan selain dari deteksi dini itu sendiri? Sayangnya, selain deteksi dini, saat ini belum ada metode yang terbukti valid ya. Namun bukannya ada cek kesehatan tes darah samar urin. Apakah bukan untuk mendeteksi kanker kandung kemih ya? Tentu saja hal ini 100% belum tentu baik-baik saja. Tetapi jika kamu melakukan tes darah samar urin positif, namun bukan berarti hasil positif tersebut merupakan hasil yang terperinci penyebabnya karena penyakit tertentu. Karena saya bertanya-tanya, untuk hasil positif dari tes darah itu ada beberapa penyebab. Bisa jadi juga dipengaruhi menstruasi, terutama untuk seorang wanita. Jadi akan diragukan bila dilaksanakan inspeksi ataupun tes lanjutan. Misalnya, seorang pria parubaya adalah perokok, memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker kandung kemih. Jadi, jika tes darah samar urin positif, bisa jadi mengarah untuk dilakukannya tes lanjutan atau pemeriksaan rinci karena memiliki risiko lebih besar. Jadi, karena situasi yang cukup rumit untuk mengetahui pemeriksaan kanker kandung kemih, penting sekali rasanya untuk dapat mendeteksi dini gejala awalnya secepat mungkin ya. Sebelum kita melanjutkan mengenai gejala kanker kandung kemih ini, ada baiknya kalian subscribe channel kami dan bunyikan lonceng notifikasi ya, untuk mendapatkan updatean mengenai video lainnya dari kami. Dan kami berterima kasih untuk 300 subscriber kami saat ini. Top 3 gejala awal kanker kandung kemih yang tak boleh dilewatkan dari nomor 3 terbawah adalah sering pergi ke toilet. Tubuh kita memiliki mekanisme yang dapat membuat kita ingin pergi buang air kecil ketika kandung kemih terasa penuh ataupun harus dikeluarkan. Jadi biasanya kandung kemih dirangsang oleh akumulasi yang ada di kandung kemih. Dan sinyal ini membuatmu akan ingin pergi ke toilet. Tetapi jika memiliki kelainan pada kandung kemihmu, itu akan membuatmu ingin sering buang air kecil. Saya rasa gejala ini benar-benar akan menyulitkan penderitanya karena ada rasa ingin buang air kecil terus-menerus. Jadi, jika ada kelainan seperti kanker kandung kemih yang terus memberikan sinyal bahwa selalu ingin buang air kecil terus-menerus, sebaiknya bila kamu memiliki gejala ini dan tidak terselesaikan akhir-akhir ini, maka saya sarankan untuk menemui ahli urologi. Maka berhati-hatilah dengan gejala ini ya. Gejala selanjutnya yang tidak boleh kamu lewatkan nomor 2 adalah sakit saat buang air kecil. Saat kamu mengalami sakit ketika buang air kecil, hal pertama yang terlintas dalam pikiranmu pasti adalah, apakah tersumbat akan suatu kuman atau terjadi kencing batu? Sebenarnya ada kalanya berkaitan dengan kanker kandung kemih juga loh.
kandung kemih adalah tempat di mana urin tersimpan. Tetapi ketika kamu mengeluarkan urin, ia harus melewati tabung yang disebut dengan uretra. Jika kanker tersebut tumbuh di dekat uretra, maka dapat menyebabkan sakit ketika buang air kecil. Harap diperhatikan untuk gejala satu ini, bahkan bila kanker tersebut bertumbuh besar dan hal tersebut akan membahayakan, dan dapat menyebabkan penyumbatan di saluran uretra. Dalam kasus ini, kamu dapat mengalami sakit perut dan pinggang, karena pembengkakan sel kanker di dalam. Ketika dilakukannya pemasukan kateter dari bagian bawah, pastinya akan menyebabkan penderitanya mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Saya sangat merekomendasikan segera menemui ahli urologi bila sudah mengalami gejala serupa ya, supaya cepat ditangani. Selanjutnya, untuk gejala awal kanker kandung kemih yang tidak boleh kamu lewatkan nomor 1 adalah urin berwarna merah. Jika kamu menemui urinmu berwarna merah, itu dapat menjadikan peringatan terakhir untuk gejala kanker ini. Warna merah dari urin ini disebut dengan hematuria kotor, atau disebut dengan darah kotor. Namun, hematuria kotor ini merupakan gejala yang paling sering dijumpai untuk kanker kandung kemih. Maka, kamu harus waspada ketika gejala ini muncul, karena umumnya orang akan merasa janggal ketika menerima gejala ini, dan pasti akan memeriksakannya segera. Tetapi, masalahnya juga, untuk gejala ini dapat menghasilkan urin yang berwarna kuning kecoklatan maupun gelap. Warnanya bukan merah, tetapi coklat dok. Jadi gak apa-apa kan? Sayangnya, dalam beberapa kasus, kanker kandung kemih ini bermetastasis dan menjadi reaksi irreversible. Saya sarankan bila kamu merasa warna kecoklatan dari urinmu terasa lebih pekat akhir-akhir ini, maka bisa jadi itu merupakan hematuria kotor. Sebaiknya segera lakukan tes urin di rumah sakit ya. Namun harus diperhatikan juga ya konsumsi makanan sebelumnya. Apakah dipengaruhi dengan makanan yang dikonsumsi? Karena dapat mempengaruhi warna urin juga. Semoga hal tersebut dapat dipahami ya. Selain itu, buang air kecil normal dapat menjadi terulang. Dan jika dibiarkan bisa membuatmu salah paham. Wah, sepertinya aku sudah sembuh. Namun, sayangnya kanker kandung kemih ini dapat mengeluarkan gejala yang berubah-ubah. Dalam hal ini, poin yang perlu diperhatikan adalah sebaiknya kamu segera periksakan bila gejala sakit ketika buang air kecil disertai dengan urin yang berwarna merah. Segera periksakan ke dokter, sekalipun urin tersebut berwarna coklat gelap. Bisa jadi juga dengan tanpa rasa sakit. Disertai warna urin yang tidak biasa juga harus berhati-hati ya. Baiklah, cukup sudah saya menjelaskan mengenai gejala kanker kandung kemih ini. Terima kasih telah menyimak video ini hingga habis ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.